Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Yeremia 7 ayat yang kedua, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ibadah adalah salah satu hal penting dalam kehidupan orang percaya yang tidak boleh dianggap remeh. Sering terjadi, banyak orang Kristen justru menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena mereka menganggap bahwa berdoa, baca Alkitab di rumah, serta berperilaku benar di mata masyarakat itu sudah cukup dan tidak perlu lagi letih-letih pergi ke gereja, perlu mempersiapkan ini, itu, dan sebagainya. Ibrani 10 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini iblis sedang berusaha untuk mencari cara bagaimana agar orang Kristen merasa tidak nyaman saat beribadah, mudah kecewa terhadap saudara seiman, kecewa terhadap pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, dan kemudian mereka pun mengkritik, mencari-cari kelemahan dan juga kekurangan. Ada tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bila orang mau bersungguh-sungguh dalam beribadah, niscaya hidupnya pasti akan berubah. Sebab firman Tuhan yang dengar berkuasa untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saat beribadah, kita berkesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, saling menasihati, saling menguatkan, dan tentunya saling memperhatikan. Kita juga mengalami proses penajaman karakter. Amsal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, dalam ibadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saat itulah Tuhan hadir dengan segala manifestasinya. Sebab Engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di mana Tuhan hadir, di situ kuasanya bekerja untuk melepaskan kita dari segala belenggu dosa, sehingga kita mengalami hidup yang berkemenangan. Saudara, jadi ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji baik untuk hidup saat ini
maupun untuk hidup yang akan datang. Karena itu ingatlah, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, maka Dia pasti memberkati kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Benar Tuhan, ketika kami memperhatikan kehidupan ibadah kami, maka Tuhan sendiri yang akan memberi jalan. Tuhan akan menyatakan apa yang harus kami lakukan. Ketika kami hidup sungguh-sungguh menjelang hari Tuhan ini, semakin giat saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain. Itu juga yang menjadi doa Tuhan Yesus, supaya kami semua menjadi satu, yang kuat menanggung beban yang lemah. Dan karena itu Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, biar kami tidak beralasan untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Biar pertemuan ibadah menjadi kerinduan terbesar untuk bersekutu dengan sesama kami, bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami memuliakan nama-Mu, berterima kasih untuk semua anugerah dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.